Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang contoh pola dari ism taghsir. Sebelum saya memulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Vindi Syifa Azahra, NIM saya 027 dari PMI kelas 2A UIN Syarif Hidayatullah. Baik, mari kita mulai penjelasannya. Yang pertama, pengertian ism taghsir. Apa itu ism taghsir? Seperti yang tertulis, ismu taghsir huwa an yadumma awalal ismi wa yuftaha thanihi wa yuzada ba'dal harfi athani ya'un sakinatun tusamma ya'a at-tasghir. Dalam artian, mendomahkan huruf awal dari kalimat isim, kemudian memfathahkan huruf keduanya, setelah itu menambahkan setelah huruf kedua ya as-sakinah yang kemudian dinamakan ya at-tasghir. Akan saya berikan contoh. Di sini ada kata kolamun. Kolamun berarti pulpen besar. Lalu ada juga kitabun dan juga usfurun. Kitabun artinya kitab atau buku. Kemudian usfur artinya burung pipit besar. Kenapa saya ucapkan besar? Karena mereka memiliki ukuran normal seperti itu. Dan jika ingin kita ganti menjadi ismu taghsir, maka seperti penjelasan di atas, huruf awal akan diganti menjadi domah, kemudian huruf kedua diganti menjadi fathah, dan setelah huruf kedua diselipkan atau diberikan ya sakinah atau ya at-tasghir. Seperti ini, kolam menjadi kulaimun. Huruf pertama atau kof menjadi domah, huruf kedua lam menjadi fathah, dan diberikan ya di tengah kalimat atau setelah huruf keduanya. Menjadi kulaimun. Kitabun menjadi kutaibun. Dan yang terakhir, usfurun menjadi usaifirun. Apa bedanya? Kolamun ini seperti yang saya berikan penjelasan tadi, berarti pulpen besar. Dan jika kita ubah menjadi ismu taghsir, maka dia akan berarti pulpen kecil. Kulaimun artinya pulpen kecil. Kutaibun artinya buku kecil. Dan usaifirun artinya burung pipit kecil. Kolamun, kitabun, dan usfurun masuk ke dalam ismun mukabbar. Sedangkan kulaimun, kutaibun, dan usaifirun masuk ke dalam ismun musaghar. Setelah itu, adapun faidah dari ismu taghsir ada beberapa. Yang pertama, tasghirul hajam atau artinya mengecilkan suatu benda seperti yang di atas. Kolamun menjadi kulaimun atau artinya pulpen kecil. Kemudian taklilul adad atau menyedikitkan bilangan. Kemudian at-tahqir. At-tahqir di sini artinya untuk merendahkan. Bisa untuk merendahkan orang, merendahkan suatu keadaan maupun suatu fasilitas. Kemudian adapun at-ta'dzim yang artinya untuk mengagungkan atau memberikan kehormatan kepada seseorang. Kemudian yang kelima, taqribuz zaman untuk mendekatkan suatu waktu tertentu. Kemudian yang keenam adalah takribul makan. Seperti takribul zaman, takribul makan itu untuk mendekatkan tempat. Jadi mungkin terdapat tempat-tempat tertentu ya di sekitar kita, seperti waktu juga seperti itu, waktu seperti pagi, siang, sore, malam. Dan jika kita ubah menjadi ismu taghsir, maka waktu dan tempat itu akan menjadi lebih spesifik, lebih dekat maupun lebih sedikit. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah at-tahabbub untuk menunjukkan kasih sayang kita kepada seseorang, dari yang tua ke yang lebih muda maupun sebaliknya. Dan dari ketujuh faidah atas segir ini, saya akan coba memberikan contoh kalimat. Yang pertama, al-amfilah. Al-amfilah itu artinya misal-misal. Yang pertama, tasghirul hajam. Tasghirul hajam ini seperti tadi untuk mengecilkan suatu benda. Contoh kalimatnya, hadza buhairun jamilun fil madinati. Buhairun ini dari sudah dijadikan ismun musaghar, yang mana ba-nya sudah menjadi domah atau huruf awalnya sudah madmum. Kemudian yang kedua adalah maftuh atau sudah menjadi fathah, dan setelah huruf kedua diberikan ya
as-sakinah atau ya at-tasghir. Buhairun sendiri memiliki ismun mukabbar, yaitu bahrun. Bahrun artinya sungai, sungai besar. Dan jika kita sudah ubah menjadi ismun musaggar, maka dia akan menjadi buhairun atau artinya sungai kecil. Hada buhairun jamilun fil madinati. Terdapat sungai kecil yang indah di Madinah. Kemudian untuk misal yang kedua, taklilul adad, untuk menyedikitkan adat atau bilangan tertentu. Contoh kalimatnya adalah la yamliku illa duraihimatin. Di sini duraihimatin telah diubah menjadi ismun tagsir atau maaf, ismun musaggar yang mana dalnya memiliki domah, lalu ro menjadi fathah dan ya-nya diberikan setelah huruf kedua yaitu ya tasghir, yang mana duraihimatin ini memiliki ismun mukabbar, artinya darohimun. Darohimun adalah dirham, jamak dari dirham. Jadi arti dari kalimat ini adalah layam liku illa duraihimatin, saya tidak memiliki sesuatu kecuali beberapa dirham. Beberapa itu kan spesifik ya, seperti lebih jelas gitu. Beberapa itu sedikit artinya. Itu taklil adat, menyedikitkan suatu bilangan. Kemudian yang ketiga, at-tahqir atau merendahkan atau meremehkan seperti itu. At-tahqir di sini terdapat contoh kalimatnya yaitu ya syuwai'iru islak maslakas syu'ara. Jadi syuwai'ir di sini telah diubah menjadi ismul musaggar yang mana shinnya sudah menjadi domah, wawunya juga sudah maftuh, dan setelah huruf kedua diberikan ya as-sakinah atau ya at-tasghir. Syuwai'ir sendiri memiliki ismun mukabbar yaitu syairun. Syairun artinya penyair besar atau penyair dewasa. Sedangkan syuwai'ir artinya penyair kecil. Jadi artinya ya syuwai'ir, wahai penyair kecil, islak maslaka syu'ara, ikutilah, tempuhlah jalan yang sama dengan para syu'ara atau syair-syair yang sudah dewasa atau syair-syair besar. Kemudian yang keempat, at-ta'zim. At-ta'zim adalah untuk mengagumi atau memberikan penghormatan kepada seseorang. Contoh dari kalimatnya adalah hadza butailun syuja'un fil hayati. Butailun telah diganti menjadi ismul musaggar yang mana ba-nya telah madmum, lalu to telah menjadi maftuh atau fathah, dan setelah huruf kedua diberikan ya sakinah atau ya at-tasghir. Butailun sendiri memiliki ismul mukabbar yang artinya batolun, yang artinya pahlawan, pahlawan besar seperti itu. Jadi butailun artinya pahlawan kecil. Arti dari kalimat ini adalah hadza butailun syuja'un fil hayati. Pahlawan kecil ini berani dalam kehidupannya. Seperti itu. Kemudian yang kelima, takribuz zaman, mendekatkan zaman. Contoh kalimatnya adalah ja'a abi qubailal ghurub. Qubaila telah diubah menjadi ismul musaggar dengan keadaan qaf telah madmum, kemudian ba-nya fathah, dan setelah ba atau setelah huruf kedua diberikan ya as-sakinah. Qubaila sendiri memiliki ismul mukabbar, yaitu qobla. Qobla di sini memiliki arti sebelum. Jadi, ja'a abi qubailal ghurub. Ayah saya datang sebelum maghrib. Sebenarnya jika kita tidak ubah atau kita tidak ubah menjadi ismul musaggar, dia bisa saja ja'a abi indal ghurub atau lain sebagainya. Jadi jika kita ubah menjadi ismul musaggar, maka akan lebih dekat jarak waktunya seperti itu. Qubaila sebelum maghrib. Kemudian takribul makan. Takribul makan, contoh kalimatnya adalah fuwaiqona. Fuwaiqona yang mana dari kalimat marrot at-tuwairotu fuwaiqona. Fuwaiqona di sini telah diubah menjadi ismul musaggar dengan keadaan fa telah menjadi madmum, wawunya juga fathah, dan setelah huruf kedua diberikan ya as-sakinah atau ya at-tasghir. Fuwaiqona sendiri memiliki ismul mukabbar yaitu fauqa. Fauqa artinya di atas. Jadi arti dari kalimat ini adalah marrot at-tuwairotu fuwaiqona. Marrot lewat sebuah pesawat, at-tuwairotu
Fawaiqona. Fawaiqona artinya di atas kita. Bedanya fawaiqona dengan fauqa, fauqa ini di atas dan kemungkinan jaraknya itu jauh dari kita. Sedangkan jika fawaiqona artinya di atas kita dan jaraknya dekat. Jadi lewat sebuah pesawat di atas kita dan jaraknya dekat. Kemudian misal yang terakhir dari yang ketujuh adalah at-tahabbub atau untuk menunjukkan rasa kasih sayang. Seperti contoh kalimat berikut, li Wulaidun ismuhu kaukab. Wulaidun di sini telah diganti menjadi ismul mushawwar, yang mana wawunya telah madmum atau domah, lamnya fathah, dan setelah huruf kedua diberikan ya as-sakinah atau ya at-tasghir. Wulaidun sendiri memiliki ismul mukabar yaitu waladun. Waladun artinya laki-laki, anak laki-laki. Jadi, jika kita ubah menjadi wulaidun, artinya anak laki-laki kecil. Yang mana arti dari kalimat ini adalah, saya memiliki anak laki-laki kecil bernama Kaukab. Seperti itu. Kemudian, adapun syarat-syarat ismul taghzir, yaitu ada 4. Yang pertama adalah suatu kata yang berbentuk isim, bukan fi'il atau huruf isim. Kemudian, harokat huruf setelah ya tasghir diwajibkan berharokat kasroh. Namun, jika huruf tersebut berada di akhir kalimat, maka diharuskan mengikuti i'rab. Jadi, tidak semua kalimat ismul mushawwar itu harus madmum atau kasroh atau domaten atau fathah, tapi dia bisa mengikuti i'rabnya jika kalimat tersebut berada di akhir kata tersebut berada di akhir kalimat. Dia mengikuti i'rab ya, seperti jika dia rofa, maka dia akan tetap rofa. Jika dia nasab atau dia jer, maka dia akan tetap mengikuti i'rabnya. Kemudian yang ketiga, isim yang digunakan adalah isim yang tepat dan tidak dapat berubah lafadz. Kemudian yang keempat, isim tersebut memiliki makna yang dapat dikecilkan. Entah itu waktunya, entah itu tempatnya, entah itu ukurannya seperti yang di atas tadi. Dan bukan isim yang tidak boleh dikecilkan, seperti nama Tuhan, malaikat, nabi, dan isim yang memang sudah ditaksir. Seperti itu. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang contoh pola dari ism taghzir. Ism taghzir ini memiliki tiga wazan, yaitu fu'ailun, fu'ailun, dan juga fu'ailun. Fu'ailun dipakai khusus untuk isim yang memiliki 3 huruf saja. Contoh, yang pertama adalah najmun. Najmun di sini berarti bintang. Di sini dia berkedudukan sebagai ismul mukabbar. Dan jika kita ubah menjadi ismul mushawwar, maka akan menjadi nujaimun. Nujaimun di sini berarti bintang kecil. Nujaimun di sini nun sudah menjadi madmum, jimnya fathah dan diberikan ya as-sakinah atau ya at-tasghir setelah huruf kedua. Kemudian di sini juga ada fulusun. Fulusun berarti uang. Uang di sini fulusun di sini berkedudukan juga sebagai ismul mukabbar, dan jika kita ubah menjadi ismul mushawwar, maka dia akan menjadi fulaisun. Fulaisun di sini artinya uang kecil. Fa di sini sudah menjadi madmum, lamnya menjadi fathah dan diberikan ya as-sakinah atau ya at-tasghir setelah huruf kedua. Kemudian contoh ketiga adalah qobla. Qobla di sini artinya sebelum, dan qobla di sini sebagai ismul mushawwar, sebagai ismul mukabbar. Dan di sini jika kita ubah menjadi ismul mushawwar, dia akan menjadi qubaila. Qubaila artinya Qubaila qaf sebagai madmum, ba-nya maftuh atau fathah, dan setelah ba atau huruf kedua diberikan ya as-sakinah atau ya at-tasghir. Kemudian jubailun. Jubailun adalah ismul mushawwar dari jabalun. Jabalun artinya gunung, gunung besar. Jabalun adalah ismul mushawwar dari jubailun yang artinya gunung kecil. Jim di sini sudah menjadi madmum, ba-nya menjadi maftuh, dan ya-nya diberikan setelah huruf kedua. Nujaimun, Fulaisun, Qubaila, dan Jubailun telah mengikuti wazan atau pola fu'ailun. Seperti itu.
Kenapa mengikuti fu'ailun? Karena mereka hanya memiliki 3 huruf, yang mana fu'ailun hanya bisa digunakan oleh isim yang memiliki 3 huruf. Kemudian, pola yang kedua adalah fu'ailun. Fu'ailun sama seperti fu'ailun, dia hanya bisa digunakan oleh jumlah huruf tertentu dalam isim, yang mana 4 huruf. Jadi, jika terdapat 4 huruf dalam isim, dia akan menggunakan wazan fu'ailun jika ingin diubah menjadi ismul musaghar. Contoh yang pertama adalah fundukun. Fundukun di sini adalah ismul mukabbar dari funaidiqun. Funaidiqun, fa di sini sudah menjadi madmum, nunnya juga maftuh, dan diberikan ya as-sakinah atau ya at-tasghir setelah huruf kedua. Fundukun sendiri memiliki arti hotel, hotel besar atau seperti asrama atau semacam itu. Dan jika kita ubah menjadi ismul musaghar akan menjadi hotel kecil atau asrama kecil, seperti itu. Contoh kedua, syairun. Syairun artinya penyair besar atau dewasa, seperti itu ya. Syairun berkedudukan sebagai ismul mukabbar, dan jika kita ubah menjadi ismul musaghar akan menjadi syuwairun. Syuwairun artinya penyair kecil. Shin di sini sudah menjadi madmum, waw menjadi maftuh, dan diberikan ya as-sakinah atau ya at-tasghir setelah huruf kedua. Dan setelah itu ada contoh ketiga. Contoh ketiga adalah dirhamun. Dirhamun di sini adalah ismul mukabbar. Ismul mukabbar dari duraihimun. Duraihimun di sini dalnya telah menjadi madmum, roknya setelah menjadi maftuh, dan telah diberikan ya as-sakinah setelah huruf kedua. Kemudian kita lanjut ke bentuk pola yang ketiga, yaitu fu'ailun. Fu'ailun biasa dipakai untuk isim 5 huruf. Jadi, jika kita menemukan isim 5 huruf dan ingin diganti menjadi ismu taghsir atau musaghar, maka kita akan menggunakan pola fu'ailun. Seperti itu. Contoh yang pertama adalah dinarun. Afwan, dinarun. Dinarun di sini adalah sebagai ismul mukabbar. Dan jika kita ingin ganti menjadi ismul musaghar, maka dia akan menjadi dunai nirun. Dunai nirun. Dal di sini sudah menjadi madmum, kemudian nunnya juga maftuh, dan diberikan ya as-sakinah atau ya atas tasghir setelah huruf kedua. Kemudian, contoh yang kedua adalah miftahun. Miftahun di sini memiliki arti kunci. Miftahun di sini juga berkedudukan sebagai ismul mukabbar. Dan jika kita ingin menggantinya menjadi ismul musaghar, maka dia akan berbentuk mufaitihun. Mufaitihun di sini menjadi ismul musaghar. Mim sudah menjadi dhammah, fa-nya juga menjadi maftuh, dan setelah fa atau setelah huruf kedua diberikan ya as-sakinah atau ya at-tasghir. Kemudian, ya yang kedua di sini dan juga di sini, kenapa ada di situ? Karena dia mengikuti wazan ini. Dia mengikuti pola ini, fu'ailun, pola yang dikhususkan untuk isim yang memiliki 5 huruf. Jadi, fu'ailun, dunainirun, fu'ailun, mufaitihun. Seperti itu. Jadi, kunci miftahun jika diubah menjadi ismul musaghar akan menjadi mufaitihun yang artinya kunci kecil. Baik, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan saya minta maaf jika ada kekurangan dalam penjelasan saya yang mungkin kurang jelas dan ada salah kata atau salah kalimat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.